mungkin udahnya enak, posisinya bagus, tapi begitu tua kadang-kadang mereka kelambatan. Soalnya mereka biasanya cuma dapat gaji tapi lupa untuk menabung untuk masa tua. Nah, kemudian, ini tadi Anda pengen nabung, pengen investasi atau mengakses kredit, ini terserah Anda. Tapi pastikan itu ada dalam komponen anggaran Anda. Kalau Anda terpaksa itu harus kredit, ya dinotifikasi itu, benar-benar dipertimbangkan tuh. Ini mencapai kebutuhan apa, plafonnya berapa, cicilannya berapa, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman ini karena tadi disinggung literasinya mungkin masih belum optimal, kadang-kadang nggak bisa membedakan antara pengen dan butuh. Siapa yang nanti malam pengen makan? Di mana? Nah, ketika ditanya di mana, ini macam-macam jawabannya. Semua kita pengen makan, itu karena kebutuhan, kita harus makan. Kalau nggak makan, pingsan. Tapi makan di mana itu kita sendiri yang mendefinisikan. Nah, antara butuh dan ingin ini harus dibedakan. Karena kalau Anda itu memburu ingin, komponen anggaran keuangannya jadi gede banget, yang bisa jadi tidak bisa dipenuhi dengan sumber keuangan kita. Apalagi mungkin nanti ketika kita sudah tidak produktif, adalah salah satunya adalah mengumpulkan uang yang kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi setidaknya mencukupi. Vehicle dari apa aja yang bisa dipakai menabung itu pasti. Tapi yang selain menabung, apalagi yang diperlukan investasi. Kenapa? Karena investasi itu adalah salah satu sarana untuk bisa mempercepat kita mencapai tujuan tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan yang pasti, kita sekarang di sini hanya bahas yang financial aset aja atau instrumen keuangan. Yang kelas asetnya itu sebenarnya mungkin di belakang itu ada deposito dan juga pasar uang, ada obligasi dan juga ada saham. Jadi kalau deposito itu sebenarnya penempatan di bank, kalau pasar uang itu artinya adalah sarana untuk pinjam meminjamkan, kan pasar itu kan tempat bertemunya penjual penjual. Jadi ada penjual yang artinya menyediakan lebih diberikan kepada yang perlu, dan itu nanti ada imbalan yang diberikan. Tapi itu mirip deposito sama pasar uang, bentuknya adalah protected. Kalau deposito di sini penempatan di bank dengan nanti apa yang kita dapat kalau kita invest, yaitu ada cash flow untuk pendapatan bunga. Nah, ini memang resikonya itu relatif rendah dan tujuan investasinya bisa dipakai untuk tujuan jangka pendek. Dari Bu Rosi juga bisa sampaikan ada ada tujuan investasi itu ditetapin ada jangka pendek, menengah ataupun panjang. Dan imbal hasilnya kalau kita lihat secara historical dari tahun 2009 sampai tahun 2024 itu antara 4% sampai 7% gross ya, dengan dipotong pajak 20%. Lalu yang kedua ada yang namanya obligasi. Obligasi itu sebenarnya disebut juga biasanya yang bersifat utang, karena sifatnya adalah kita memberikan utang kepada orang. Obligasi itu ada sebuah lembaga baik itu pemerintah maupun perusahaan yang memerlukan uang, kita berikan uang. Kalau saham itu beda. Kalau masih muda, hormonnya biasanya tinggi, kepingin cepet banyak duit, nyarinya yang apa? High risk. Yang nggak tadi, wah 15% per tahun, dan masukin di deposito cuma 3-4%, masukin di bond cuma 7-8%. Siapa yang nggak mau? Semuanya masukin duit lah ke saham. Tapi saham itu tadi nggak kelihatan jangka panjang. Jangka panjangnya itu kalau masukin duit bisa sampai 10-15 tahun atau 20 tahun. Jadi kalau masukin duit sekarang, tahun depan kita tahu ada market koreksi, itu bisa minus 20-30%. Minus. Jadi kalau masukin 100, minus 30, tinggal 70. Nangis-nangis semua, terus orang nggak percaya. Ya, pakailah yang legal dan yang logis. Soalnya kalau udah orang atau pembiayaan atau yang cari dana bilang invest di kita, resikonya kecil, dapatnya luar biasa besarnya, udah langsung mikir, ini legal nggak ya? Diawasi sama OJK. Itu kita beli mobil, lupa mobilnya udah mahal, bayar asuransinya mahal, ganti olinya mahal, kalau rusak dikit ganti rem mahal, belum biaya pergantian administrasi untuk renewal tiap tahun mahal. Lupa, wow, siap-siaplah investasi, dan sekarang siap-siaplah mengimplementasikan disiplin itu. Soalnya disiplin itu secara dari muda itu jadi apa? Kita ngomong jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan royal, apalagi sekarang generasi kita kan, aduh, lihat orang
post di IG, di Facebook, di TikTok, makan di sini, ngeceng di situ, foto di situ, jadi kepingin. Habis itu ikutlah mobil di sini, mobil di situ. Tapi begitu, nggak ada investasi yang tanpa resiko. Gitu. Jadi menurut saya mendingan kalau ada utang lunasi utang dulu. Nah, kalau udah nggak ada utang, terapkanlah 4321. Apa itu 4321? Biasanya 40% dari gaji kita itu biasanya habis untuk kebutuhan kita sehari-hari, makan, beli bensin, yang udah harus seperti itu ya. Beli biaya grocery itu biasanya 40% dari gaji secara rata-rata habis di situ. Terus 30% lagi itu kalau mau kredit, punya mobil, punya motor, tolong kalau bisa komitmen untuk membayar kredit jangan lebih dari 30%, mungkin maksimal 40%. Itu juga semua diterapin di bank di dalam Indonesia, di bank di luar negeri. Kalau mereka mau memberikan kredit, kebanyakan mereka aksesnya itu dari income kalian setelah tax. 30-40% itu yang dia melihat. Kalau kita mau memberikan utang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu apakah asuransinya itu di bawah 30 atau 40% itu. Kalau masih di bawah, kebanyakan mereka akan ngasih pinjaman. Tapi kalau dilihat, oh angsurannya ternyata di atas itu, kebanyakan pembiayaan kredit atau bank akan menolak. Terlalu berat. Terus yang kedua itu apa Pak? Yang 20% itu biasanya kita investasikan. Investasikan bentuknya ada bermacam. Yang tadi ditunjukkan investasi itu duit ya, tapi bisa juga investasi untuk diri sendiri. Supaya kita bisa menuntut ilmu, supaya kita bisa menambah skill baru, supaya kita bisa apa? Supaya dapat uang gaji atau bisnis yang lebih baik, yang lebih profitable. Dan kita juga gak gampang-gampang ditipu orang dengan pinjol, dengan judi online. Terus yang satu apa? Yang satu nih kalau buat saya, kalau ada duit ya bisa dibuat untuk bersedekah, untuk beramal. Jadi kalau kredit skor kalian yang baik, yang mau memberikan utang ke teman-teman di sini itu tambah banyak, nggak akan berkesusahan. Keuangan kan selalu berubah mengikuti teknologi zaman dan consumer behavior juga ya. Strategi menjalani siklus kehidupan keuangan. Nah mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Cahyadi Purnomo sebagai Direktur Home Credit Indonesia dan juga Profesor Budi Fransidi sebagai Guru Besar Keuangan dari Universitas Indonesia. Ya pertama kita harus apresiasi diadakannya acara seperti ini ya oleh Home Credit untuk terus tidak stop untuk edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan. Karena ya selain memang literasinya rendah, apalagi inklusinya juga untuk beberapa juga masih rendah. Dan khusus untuk itu ya salah satu mengatasi untuk masalah apakah mahasiswa masyarakat terjerat oleh kasus apakah pinjol, judul dan lainnya adalah pemahaman bahwa ya tidak mudah ya untuk katakan memenuhi keinginan ataupun mempunyai uang yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhannya, bahwa semuanya harus dilakukan secara bertahap. Sehingga saya pikir untuk membantu masyarakat adalah dengan banyak menyelenggarakan acara seperti ini. Dan ini juga terselenggara bukan hanya atas inisiatif Home Credit, tapi juga ada OJK dan juga UGM kan yang membuat ini mungkin bukan hanya untuk mahasiswa keperluan ini, tapi juga untuk masyarakat luas. Kita lihat marginal, yang income marginal kan yang justru malah terjerat ataupun semakin sulit hidupnya karena tidak memahami mengenai keuangan yang dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan. Ya, saya pikir banyak yang Gen Z ini memang utamanya karena ikut pergaulan yang FOMO dan tadi ya banyak hangout dan sebagainya, padahal pada saat yang sama mereka tidak menyadari bahwa membutuhkan biaya besar dan lifestyle itu belum sesuai lah dengan kemampuan keuangan. Jadi memang yang marginal itu harus memahami bahwa yang namanya keinginan banyak, tapi kebutuhan itu yang memang harus dipenuhi, tapi keinginan harus dibatasi. Artinya kendalikan keinginan, kemudian juga jangan FOMO ya, FOMO ataupun saya pikir Gen Z itu harus membiasakan diri untuk hidup realistis. Dari semua kolega kita juga dari Akira, dari MUFG,
dan juga Bang Danamon yang telah membantu kita, juga teman-teman dari OJK juga yang juga menyampaikan intinya untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Sedikit perbedaan antara teman-teman yang mungkin belum pernah tahu soal financial literacy, apa yang kita lakukan sebagai perusahaan untuk meningkatkan literasi di Indonesia dan masyarakat. Kita benar-benar pure tujuannya untuk financial literacy. Kita bukan bertujuan untuk mencari pelanggan baru di universitas. Terima kasih.